Kalau dulu kita nonton satu tayangan TV gitu, kita lihat satu program televisi, kita akan dapat tayangan iklan yang sama. Itu bisa jadi bagian kerjaan PR untuk membuat orang itu jadi tokoh gitu ya. Nah itu presiden. Halo, salam jumpa kembali dengan kami Origami, obrolan ringan gagas komunikasi, khusus dari podcast Departemen Ilmu Komunikasi Visipol Universitas Gadjah Mada. Biasanya pembicaraan ringan tentang komunikasi ini tidak memberikan sesuatu yang spesial, tetapi teman-teman, Origami kali ini memberikan sesuatu yang sangat spesial seperti apa yang sudah ada di tangan saya. Buku Jagat Komunikasi Kontemporer. Judul lengkapnya Ranah Riset dan Realitas. Apa yang menarik dari buku ini? Tentu saja, pertama buku ini ditulis oleh dosen-dosen di ilmu komunikasi UGM. Yang kedua, buku ini bercerita banyak tentang perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia khususnya dan juga di dunia. Tapi harapannya buku ini memang sengaja diterbitkan oleh Gadjah Mada Press yang kemudian menginginkan buku ini menjadi semacam pedoman dan panduan bagaimana proses perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Apa yang spesial? Yang spesial karena saya hari ini ditemani oleh dua penulisnya. Yang pertama sudah hadir di studio Origami, saya menyebutnya Mas Ngurah, lengkapnya I Gusti Ngurah Putra. Selamat datang Mas Ngurah. Mas Ngurah adalah dosen senior di Departemen Ilmu Komunikasi, penulis banyak hal tentang public relation atau kehumasan, juga dosen pembimbing saya dulu. Lalu kemudian salah satu penulis lainnya adalah Mbak Tania. Mbak Tania dalam buku ini bercerita banyak tentang periklanan. Jadi dari 12 penulis buku ini, 2 diantaranya hadir di studio Origami hari ini. Kita akan membahasnya nanti bersama saya, Muhammad Sulhan. Oke, pertama kepada guru saya nih, Mas Ngurah. Mas Ngurah, teman-teman di buku ini menulis di chapter 6, angka menarik, genap. Di buku ini Mas Ngurah cerita tentang bagaimana riset harusnya dihargai dalam PR, gitu Mas ya, dalam kehumasan. Tapi gini Mas, apa yang membuat Mas Ngurah tertarik betul untuk mengatakan bahwa riset itu penting di kehumasan? Terlebih-lebih kan bagi mereka yang belajar humas. Itu kenapa Mas? Ya, pertama kan karena saya melihat di Indonesia ini kan humas atau public relation dilihat sebagai bidang yang cenderung praktis gitu tanpa teori gitu ya. Jadi karena itu lalu pengembangan teorinya boleh dibilang sangat kurang gitu ya. Belum lagi juga yang kedua barangkali juga yang perlu ini ya menjadi yang menarik menurut saya, kalau di luar itu kan luar biasa perspektif atau paradigma yang berkembang gitu ya. Di Amerika sendiri kan kalau kita melihat public relation itu kan memang ada yang dari pendekatan strategic management, ada yang pendekatan retorik gitu ya. Yang komunikasi mungkin lebih ke retoriknya sebenarnya, tapi yang masuk ke kita di sini kan yang strategic management gitu ya. Jadi yang retoriknya mungkin karena latar belakangnya, kalau retorik ini kan kalau di Amerika kan di speech communication ya, sementara kita di sini kan mass communication. Nah, yang masuk ke Indonesia itu yang mass communication itu. Jadi di buku-buku teks mass communication misalnya kita akan lihat isu PR itu sebagai sistem pendukung support system yang kita ini gitu ya. Jadi, nah kalau di Amerika kan ini sekali yang speech sama yang strategic management itu strategic management yang dikembangkan antara lain oleh Grunig dan kawan-kawan gitu ya. Kalau yang retorikal misalnya ada Robert Hult misalnya yang di sini di Indonesia ini kayaknya kurang ini menurut saya kurang begitu mendapat perhatian gitu. Karena itulah kemudian mungkin karena
kita di Indonesia melihat PR itu lebih ke bidang yang apa ya, keterampilan praktis begitu ya. Jadi teori-teorinya lalu kemudian tidak banyak yang mengembangkan gitu ya. Di luar kan cukup banyak ya. Misalnya di Amerika sendiri juga ada yang disebut critical approach, misalnya pendekatan kritis misalnya ya. Belum lagi kalau misalnya kita membandingnya kemudian di perkembangan di Australia misalnya, yang kalau saya perhatikan di Australia juga kalau kita lihat memang pendidik Australia ini kan menurut saya punya satu kekhasan ya. Dia kan berusaha, semangat Australia itu antara lain kalau dalam bidang pendidikan saya lihat, tapi di banyak hal juga ya. Di bidang PR misalnya dia, ya mungkin dia mau ini Amerika, tapi dia kembangkan sendiri juga. Jadi di situ kita lihat kalau kita lihat ini ya pengalaman saya di waktu S2 di Australia, memang ada sikap yang ini ya Amerika ya, tapi kita harus inilah juga sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat riset mereka misalnya, ya cenderung kemudian lebih bervariasi gitu. Ada yang Grunian, misalnya ada yang kemudian yang ini misalnya radical ininya, kemudian yang seperti Mbak Arum misalnya, itu kan dia nggak lagi Grunian gitu ya, walaupun itu yang ini. Jadi itu barangkali yang perlu, kalau kita lihat di Indonesia barangkali ini yang perlu dikembangkan. Jadi PR tidak lagi sekedar ini yang sifatnya praktis begitu, tapi juga akademik, pengembangan teori, termasuk juga tentunya menantang untuk mengembangkan apa yang disebut mungkin public relation based on Indonesian experience gitulah. Jadi berdasarkan pengalaman Indonesia misalnya gimana, walaupun mungkin sudah ada, tapi saya sendiri belum menemukan orang-orang yang katakanlah mungkin mengklaim sebagai profesor bidang PR misalnya, yang lalu kan beda misalnya kalau misalnya Grunik dia nggak sebagai karyanya kan bisa kita lacak misalnya. Tapi juga kan menarik juga misalnya kita melihat bagaimana di ITEN misalnya ngeritik habis Grunik ini kan gitu. Jadi itu yang menurut saya mungkin perlu kita semangat itu mungkin. Termasuk misalnya kalau kita baca ya, saya kutip misalnya David McKee itu luar biasa ini dia. Jadi ya lalu kemudian PR kan jangan dilihat dari sisi apa yang disebut sebagai corporate view aja gitu. Nah, itu. Jadi ini menjadi lebih luas jadinya. Tapi ngomong-ngomong tentang corporate view ya Mas ya, PR dan iklan itu berada dalam satu area yang memang komunikasi strategis ya. Yang kata orang yang selalu jadi problem bagi orang akademik itu adalah ketika laju riset, lagi perkembangan pemikiran PR itu tidak mampu menandingi PR dan iklan, maksud saya juga tidak mampu menandingi perkembangan industri PR-nya sendiri gitu ya. Nah, karena dia di Komstra, kalau saya ke Mbak Tania ya, yang menulis ini tentang perkembangan terkait teknologi ya, yang kemudian memantik pergeseran luar biasa pada masivitas gitu ya, pada kemampuan iklan yang masif menuju pada personalized gitu. Besok itu teman-teman, lu percaya nggak semua teman bahwa iklan-iklan itu akan menghantam kita secara pribadi. Nah, yang menulis serius tentang itu tuh Mbak Tania. Jadi bagaimana kemudian geseran antara iklan-iklan itu tiba-tiba kalau dulu itu bersifat masif gitu ya, audien kalau kita nyebutnya. Tapi dengan geseran dia menjadi netizen yang kita kaji betul dalam buku ini, iklan itu menjadi semakin personal. Nah, ide personal itu munculnya bagaimana Mbak Tania? Kalau kita boleh tahu dalam eksplorasi tulisan Mbak Tania di sini. Oke, thank you Mas Ilhan. Personalisasi dalam konteks komunikasi digital saat ini, media digital ini memungkinkan periklanan itu berjalan secara sangat personal banget. Kalau dulu kita nonton satu tayangan TV gitu, kita lihat satu program televisi, kita akan dapat tayangan iklan yang sama. Mas Ilhan akan nonton iklan produk A, Mas Ngurah juga, saya juga, karena kita nonton yang sama. Tapi ketika itu muncul dalam konteks media digital misalnya, di YouTube gitu misalnya, kita sama-sama nih nonton origami gitu. Tetapi ketika muncul iklan, saya mungkin akan dapat iklan yang lain. Sementara Mas Ilhan nonton iklan yang lain. Dan Mas Ngurah pun begitu gitu. Nah, ini terjadi karena ada personalisasi. Meskipun demikian, bentuknya beda-beda, itu konsep dasarnya sebetulnya sama. Mau iklannya itu digital, mau iklannya ini konvensional gitu. Iklan itu kan selalu berupaya untuk melakukan efisiensi. Dapat exposure yang efektif, tetapi dengan budget yang seminim mungkin sehingga efisien. Nah, kalau dulu dalam konteks iklan TV gitu misalnya, dia efisien kalau misalnya yang nonton banyak, sehingga dia slotnya
dia akan spending banyak gitu. Nah, sementara kalau dalam iklan digital yang dilihat adalah nggak usah banyak-banyak deh iklan, kita nggak usah frekuensinya nggak usah sering-sering gitu. Tetapi iklannya, kontennya ini sesuai sama apa yang sedang kita butuhkan, sedang kita minati, sehingga spendingnya dari corporate di situ juga nggak terlalu besar begitu. Jadi ada geseran itu yang membuat kemudian konsep-konsep kita dalam melihat apa yang dipelajari di iklan itu juga bergeser. Gitu. Yes, betul. Ini kan terkait dengan impact Mas ya. Kalau saya kembali ke Mas Nur, impact atas bagaimana komunikasi strategis itu bermain luar biasa. Tapi faktanya ketika kita kemudian melihat perkembangan dari disiplin keilmuan sebagai contoh gitu, arus utama yang sekarang masuk ini kan bagaimana teknologi touching the field gitu ya. Bagaimana kemudian baik iklan maupun kehumasan itu kan dihajar betul sama publik yang berubah. Kemudian kalau tadi Mas Orang mengatakan, kok selama ini kan orientasinya korporat terus tuh Mas. Padahal kan iklan saat ini, PR selama ini juga bermain di PR sosial gitu. Nah, kalau menurut Mas Orang, sentuhan teknologi yang tadi menggeser luar biasa dengan media itu tadi, itu di dunia PR sendiri bagaimana Mas? Kalau Mas Orang melihatnya? Ya sebenarnya sama saja, karena bagaimanapun juga kan satu prinsip yang penting kalau kita melihat public relation itu adalah dia sebagai proses komunikasi ketika teknologi medianya berganti ya tentu dia harus menyesuaikan. Praktek PR itu akan dengan sendirinya dia akan mengikuti pola perkembangan itu. Sejak lama sebenarnya begitu kan. Kalau kita lihat sejarah PR itu kan dulu misalnya apa yang disebut presiden trade itu kan karena ya presiden trade-nya. Tapi sekarang presiden trade itu mungkin istilahnya beda ya. Tapi mungkin ini tapi kan ketika orang mencari perhatian melalui YouTube misalnya itu kan bentuk presiden trade, cuma bedanya kalau dulu medianya kan dikontrol oleh wartawan. Kalau sekarang kan dia sendiri yang kontrol gitu ya. Jadi orang yang muncul tiap saat di media sosial, di media-media ini itu kan sama aja prinsip mencari perhatian. Cuma kalau dulu dia bisa kontrol. Dulu sulit dia kontrol karena makanya hubungan wartawan menjadi penting di situ. Jadi bagaimana misalnya kalau di barat misalnya hubungan wartawan itu macam-macam. Makanya kan ada kemudian satu buku yang ditulis oleh seorang konsultan PR, kalau tidak salah siapa namanya? Dia di Hill and Knowlton. Ini American Minded. Dia punya bukunya, dia menerbitkan buku judulnya kalau nggak salah The Confession of PR Man. Jadi diterjemahkan saya punya dulu. Isinya kira-kira pengakuan seorang public relation konsultan PR gitu. Yang intinya dalam buku itu bagaimana waktu itu dia sebagai konsultan PR berusaha untuk menempatkan orang-orang yang ingin muncul di cover story gitu. Jadi publish ya. Wartawan itu juga digarap oleh PR itu di situ untuk bagaimana misalnya orang ingin muncul di di halaman muka Times misalnya, Newsweek misalnya gitu. Itu bisa jadi bagian kerjaan PR untuk membuat orang itu jadi tokoh gitu ya. Nah itu presiden itu bisa sampai segitu. Tapi perubahan teknologi ini kan sekarang kan kontrol itu bisa di kita sendiri. Mana saja gitu ya Mas. Tapi jangan lupa di sisi lain kita kan juga melihat perubahan dari apa yang disebut publik itu. Betul. Kalau sebelumnya publik itu tergantung kepada media massa. Iya betul. Jadi itu yang membuat apa yang disebut media image, lalu kemudian public image kan gitu. Nah sekarang kan sudah berubah. Relationship-nya itu udah geser juga. Kalau dia nggak interaktif, nggak bisa memenuhi publik kan dia ditinggal. Jadi kemampuan memanfaatkan teknologi baru itu sangat penting juga dalam bidang PR gitu. Tapi saya ingat Mas dulu waktu saya diajari PR lah sama Mas Muratu dulu ya, ketika kemudian kita bukan mempertentangkan tapi membuat kategori serius antara fungsi PR dan peran PR gitu ya. Waktu teman-teman buku ini kemarin itu sudah dibedah juga dalam sebuah Zoom di ilmu komunikasi yang salah satu yang menarik adalah bahwa tulisan di dalamnya kalau tidak salah satu dosen Mas Nyarwin namanya itu mengatakan semua orang itu tiba-tiba sudah menjadi PR bagi dirinya sendiri. Nah artinya fungsi PR-nya itu melekat pada semua orang gitu. Nah pendapat Mas Mora kalau seperti itu dengan dalil tadi itu gimana? Artinya pada dasarnya memang terjadi perubahan seperti itu. Tapi juga kan tidak semua orang bisa melakukan itu dengan baik kan. Jadi
soal itu saya kira sejak lama juga seperti itu kan. Instingnya begitu Mas. Ya, jadi Oke. tapi tetap orang itu nggak bisa melakukan kontrol sepenuhnya. Dia perlu bantuan lain untuk misalnya, karena bagaimanapun juga perkembangan teknologi, bagaimana karakter teknologi itu sendiri kan belum tentu kemudian semua orang memahaminya. Oke, artinya gini, bahwa kemudian semua orang bisa saja berkata bahwa dia bisa PR, tapi belum tentu dia paham gitu Mas. Iya. Oke, karena tentu teman-teman yang belajar komunikasi juga paham bahwa apa yang dilakukan public relation itu sebenarnya adalah teamwork gitu. Nggak bisa bekerja sendiri. Sama dengan apa yang kemudian, menurut saya tidak tahu, nanti saya akan ke Mbak Tani, bahwa hari ini itu kan orang mudah salah kaprah tentang proses komunikasi itu hanya berlaku, pokoknya yang penting terkomunikasikan gitu. Terkomunikasikan. Nah, kaitannya adalah melupakan esensi bagaimana sebuah teamwork bekerja, bagaimana budaya masivitas tadi bisa digeser gitu ya Mbak Tani. Betul. Dan semua itu terjadi karena teknologi. Dalam konteks ini juga teman-teman semua, Mbak Tani mungkin bisa menjelaskan tuh apa sih gunanya sehingga kita selalu melihat PR, iklan, terutama ya ini dalam konteks persuasi umpamanya harus dilihat dalam konteks sebuah manajemen tim. Ya. Karena kalau tidak begitu berarti dia tidak bisa dipandang sebagai sebuah science gitu, sebagai ilmu gitu. Karena itu buku ini guys, buku ini teman-teman menarik sekali karena kami mencoba menulisnya dalam karakter sebuah keilmuan. Jadi bukan, sorry untuk mengatakan bahwa buku ini bukan how to, tetapi buku ini bercerita tentang bagaimana fondasi memandang sebuah disiplin, terutama disiplin keilmuan dalam bidang-bidang di komunikasi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mbak Tania, tentang teamwork nih. Ya. Masivitas, personalisasi bukan berarti man to man gitu pesannya, tapi tim untuk menggerakkan itu. Gimana dalam Mbak Tania kita yang menulisnya? Ya, ketika kita membicarakan soal iklan saat ini, menarik sekali untuk melihat bahwa dulu iklan itu kan selalu dikerjakan secara berkelompok dalam big group gitu ya. Ada divisi kreatif sendiri, kemudian divisi account sendiri, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dalam dinamika perubahan kerja tim di dunia periklanan, kaitannya dengan teknologi adalah sekarang kalau dulu itu dikerjakan dalam satu tim yang besar, yang sifatnya tunggal, sekarang dia bisa mulai terfragmen-fragmen. Jadi bahkan ini juga berpengaruh pada dinamika kerja ya, munculnya profesi-profesi baru seperti misalnya social media manager atau social media spesialis begitu, yang dia fungsinya itu managing akun media sosial. Mungkin teman-teman familiar ya dengan istilah admin, mimin gitu, ketika kemudian berkontak dengan brand tertentu gitu, biasanya ada mimin gitu. Nah, dan itu sulit gitu, dan itu bukan pekerjaan yang mudah dan tidak bisa sendirian gitu. Ketika dia melahirkan profesi baru untuk profesi-profesi ini ya gitu, tetapi dinamika kerjanya dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia juga tetap membutuhkan berkoordinasi dengan tim-tim yang lain, misalnya untuk tim kreatif gitu misalnya. Gimana sih kita bikin konten yang memang dipahami dan disukai oleh target audiens kita misalnya. Dan di sini yang bisa nangkep itu selain tentunya planner gitu ya, adalah admin yang memang setiap hari berinteraksi. Betul. Begitu. Jadi dalam ketika kita melihat ini dalam tataran yang lebih makro, dinamika kerjanya menjadi semakin kompleks, tetapi juga di sisi lain berimplikasi pada munculnya peluang-peluang pekerjaan baru yang saya rasa justru mengakselerasi kemampuan-kemampuan kerja kreatif insan-insan muda juga gitu Mas Lohan. Ini menjadi sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kita mengatakannya begini, teman-teman yang terutama di ilmu komunikasi ya, yang belajar komunikasi pasti paham betul bahwa proses komunikasi, baik kita belajar dari model, bagaimana praktiknya di lapangan, itu tidak bisa semena-mena dilakukan oleh sembarang orang. Tentu ada keyakinan luar biasa dari Mas Murah yang sudah sedemikian lama belajar PR dan dia menerapkan PR, jadi konsultan PR juga. Lalu kemudian Mbak Tani yang sangat serius menekuni bagaimana kaitan periklanan dengan kemajuan hari ini. Mereka sampai pada kesimpulan itu bukan main-main, teman-teman. Nah, kita akan tanya pengalaman beliau berdua terkait dengan bagaimana mereka sampai pada titik kesimpulan seperti itu. Kita tunggu sebentar lagi di Origami. Oke, kembali lagi kita di Origami edisi spesial Jagat Komunikasi Kontemporer. Kita tadi sudah mengatakan keyakinan dua tamu spesial kita tentang betapa seharusnya bidang komunikasi itu dimulai dari sebuah pemahaman tentang keahlian dan ekspertis di bidang komunikasi. Tentu saja bukan ingin mengatakan itu hanya di PR dan advertising,
tapi hampir di semua bidang komunikasi. Nah, bagaimana kesimpulan itu sampai pada mereka sebagai seorang diri yang kemudian sosok yang begitu yakin dengan apa yang mereka kaji? Saya akan bertanya dulu pada Mas Ngurah nih. Mas Ngurah, dari dulu yang memilih karir untuk memberikan pembelajaran, mempelajari dulu, kemudian tesis juga. Saya baca tesis Mas Ngurah tentang bagaimana perkembangan manajemen PR gitu ya. Bahkan menjadi buku yang juga bestseller di Indonesia tentang manajemen PR. Sampai pada titik itu Mas Ngurah, bagaimana ceritanya sehingga yakin bahwa Mas Ngurah fokus pada PR? Itu gimana? Oke, terima kasih. Waktu saya menjadi asisten ya, atau dosen muda, apapun namanya, tiba-tiba saya diminta untuk membantu Pak Asis, Bang Asis ya, almarhum, untuk ngajar humas gitu ya. Berarti masih masih muda banget. Ya, masih. Kebetulan yang menarik waktu itu kan barangkali yang sebagai catatan aja ya, bahwa Bang Asis ya, walaupun sudah ini ya, punya legasi penting di Jogja ini. Itu dosen senior banget Mas ya. Ya, kalau Anda sekarang mungkin akrab familiar dengan Yogyakarta berarti nyaman, maka ya itu harus diatributkan ke Bang Asis. Ya. Karena waktu itu kita jurusan ya, jurusan komunikasi bekerja sama dengan ISI dan pemerintah Kota Madia dulu ya, kerjasama membuat apa yang disebut kampanye kebersihan kota. Jadi tiga pihak itu kerjasama. Saya kebetulan ikut membantu ya. Jadi lahirlah kemudian slogan Yogyakarta berarti nyaman. Jadi luar biasa, sampai sekarang pun saya kira masih ini. Nah, dari situ kemudian saya melihat bahwa ini satu yang penting gitu ya. Dan di jurusan ini kan memang antara lain yang waktu itu ngajar itu periklanan waktu itu ya. Tapi juga ada aspek humasnya kalau kami campaign ya, social campaign ya. Lalu ini kan bidang yang menarik yang kayaknya boleh dibilang mungkin kurang mendapat perhatian gitu ya. Karena yang ngajar juga kan kalau dulu kan Bang Adi ya. Itu tahun berapa Mas? Orang yang baru jarang peduli dengan iklan, jarang peduli dengan PR sebagai kajian. Iya, ketika saya pun sebenarnya ya gitu-gitu aja. 80-an sekian itu Mas. Tahun 80-an lah, 80-an. Saya akhir tahun 80-an jadi asisten gitu ya. Saya melihat itulah. Kemudian karena ngajar itu lalu kan menarik gitu ya, karena ini kan tidak banyak yang ini gitu ya. Walaupun ketika saya pernah bertemu dengan Prof. Alwi Dahlan, Pak Alwi Dahlan dulu saya pernah dosen iya, saya agak terkejut juga memang. Ngurah, kamu ngajar apa di UGM? Saya ngajar humas. Lalu Pak Alwi Dahlan balik tanya saya, memangnya kamu punya pengalaman? Saya juga terkejut ya. Tapi ya saya bilang ya pengalaman di bisnis kan nggak ada, tapi saya punya pengalaman di kampanye itu misalnya kan bagaimanapun juga itu kan bagian dari PR juga gitu ya. Nah lalu kemudian saya tertantang juga akhirnya, wah kalau gini nggak cukup hanya ini, kalau saya mau sekolah mau nggak mau saya harus ambil bidang ya. Karena kalau jurnalisme kan udah banyak gitu ya. Di Indonesia menurut saya kok belum ada yang ngambil bidang PR itu ini ya, dan kemudian dapat S2 di Australia gitu dan akhirnya saya tulis proposal gitu kan, lolos kan, lalu ya karena proposal di awal itu kan sampai kemudian ketika mencari universitas itu agak sulit kan. Justru kesulitan mencari universitas saat itu? Udah kesulitan di bidang PR, karena di Australia kan kalau PR itu sebagian itu ke bisnis. Itu bukan cuma di Canberra berarti Mas? Atau di seluruh Australia? Atau just in Canberra in case? Yang ada PR S2 itu terbatas kali. I see. Kalau nggak salah waktu itu offernya hanya ada di UTS, University Technology Sydney. Kemudian di Canberra, ada kemudian di RMIT. Ada beberapa mungkin yang lain yang ini, tapi offernya cuma kelihatan di situ. Saya kontak ke RMIT, lalu profesornya bilang, waduh sayang sekali, kita baru profesor yang dia profesor dari Amerika baru balik ke ini, nggak ada lagi yang ahli di bidang itu untuk bimbing Anda gitu. Makanya satu-satunya universitas Canberra. Tapi Mas begitu kembali, saya begitu kembali dari Australia waktu itu. Ya saya ingat waktu Mas mulai kembali, saya
barusan masuk S1 itu waktu itu. Jadi waktu itu kan apa yang Mas Murah lihat dari realitas per-PR di negeri itu kan yang kemudian Mas Murah gelisahkan juga bahwa kok selalu jatuh pada korporat PR gitu, selalu jatuh pada praktek korporat PR. Berarti dimensi akademiknya itu menjadi kurang. Itu kan kerisauan Mas Murah pada saat itu. Enggak mesti seperti itu, tapi kerisauan saya dulu kan ininya sebenarnya kan dari pengalaman riset PR di berbagai organisasi gitu. Kok macam-macam ininya gitu, variasinya kan luar biasa. Ada yang nggak peduli mau ada PR atau enggak gitu ya. Ada yang peduli itu ya. Lalu pertanyaannya kan, kenapa sih organisasi itu mempraktekkan PR-nya berbeda-beda? I see. Nah, ketika saya di Australia, ketemulah bukunya yang ditulis oleh Grunig itu, Excellent itu, baru terbit waktu itu. Di Amerika malah lagi semangatnya orang sebenarnya udah mulai kok PR itu beda-beda di organisasi begitu. Lalu buku yang tebal itu sampai saya beli gitu. belum ini sebenarnya karena ada kekecewaan saya juga waktu apa namanya di semester awal. Saya sebenarnya nggak ada yang bimbing. Ketika master itu ya? Iya, yang bimbing itu justru sebenarnya dia praktisi PR, dia di dosen. Jadi secara praktis itu pintar ya. Dia tapi kemampuan berpikir dialektik itu kurang. Di saudara jurnal dia nggak ini, nggak ini. Dia memang karakter undergraduate di situ, mau kan mempekerjakan praktisi. Makanya PR-nya Canberra untuk undergraduate bagus gitu. Tapi untuk akademik gitu. Nah itu yang saya punya problem di situ sampai satu semester itu saya gonjang-ganjing ini mau mundur dari Canberra pindah ke ini ya. Akhirnya Pak sendiri. Lalu ada kemudian dosen komunikasi organisasi sebenarnya yang apa namanya sedang sabbatical leave kalau nggak salah atau dia exchange ya ke Thailand. Datang dia terus dia inilah saya sama kamu aja gitu terus baik orangnya walaupun dia nggak ngerti PR bidang saya komunikasi organisasi tapi sebenarnya bidangnya ekonomi gitu. PhD-nya ekonomi dia. Tapi kan biasa di Australia itu. Tapi biasanya sama tuh Mas ya, manajemen sebenarnya dia. Ya, ininya konsepnya dia ini tapi di situ ada kebebasan apa namanya dia eksplorasi. Yang penting kan sebagai pembimbing dia memberi kita kebebasan eksplorasi sesuai dengan ini kita. Dengan itu tadi pertanyaan pentingnya kenapa sih organisasi itu mempraktekkan PR secara berbeda-beda gitu ya. Memang sudah dijawab secara teoretik oleh timnya Grunig itu di Excellent itu kan ada soal culture, ada soal power perspektif misalnya power control perspektif dan seterusnya itu yang kemudian ya di Indonesia juga bisa dilihat ya ada socio-cultural yang diteliti oleh Sri Ramesh misalnya. Lalu ini kan tim ini berkembang terus yang melihat PR itu sebagai ini yang bagian dari manajemen strategik ya walaupun di situ Grunig kan juga menekankan bahwa dengan itulah walaupun dia dikritik Grunig itu kan sebagai teorinya sangat utopis gitu ya. Itu orang-orang yang dari aliran kiri kan teorimu sangat normatif gitu. Tapi dia kembangkan terus ininya kan. Makanya muncullah kemudian perbedaan itu. Misalnya kalau Inggris itu sangat keras, sangat kuat di critical ininya. Di IPEN misalnya dia lebih ini gitu. Jadi artinya setiap penulis itu punya versi-versi yang jadi tiap ini berusaha ini, tapi jangan lupa pengaruh Grunig itu juga kuat sekali di banyak tempat. Jadi itu yang ingin di Indonesia mestinya juga kita bawa iklim seperti itu dalam bidang PR ya, sehingga ininya lebih tidak hanya sekedar melihat aspek-aspek praktis saja, tapi juga bagaimana mengembangkan teori-teori yang berkait dengan budaya Indonesia, misalnya termasuk misalnya dalam konteks karena PR berkait dengan relationship kan, jadi mungkin ini satu yang penting juga di Indonesia relationship. Ya kalau di Cina misalnya ada yang disebut guangxi ya, jadi personal relationship itu penting ya, family business misalnya gitu kan, jadi ya itu yang mempengaruhi praktek-praktek PR gitu kan. Kalau di Amerika mungkin yang disebut ini kan ada perbedaan antara apa yang disebut hubungan-hubungan personal dengan hubungan-hubungan publik itu kan sering orang Amerika kan tidak peduli kamu siapa anakku atau enggak kan gitu kalau menurut ini ya sama lah. Tapi di Indonesia kan nggak bisa. Berbeda. Jadi akan dilihat kamu siapa gitu. Betul.
Nah ini barangkali juga berpengaruh pada praktek PR di Indonesia gitu. Iya, menarik. Artinya begini teman-teman, yang ingin dikatakan Mas Ngurah sebenarnya adalah bahwa memang prakteknya jadi beragam-ragam, tetapi kalau sumber ilmunya itu satu, maka kemampuan untuk menganalisis, melihat perkembangan itu menjadi sangat nyaman gitu, sangat enak dilihat dari sisi akademis. Dan itu juga alasan mengapa Mas Ngurah menulis di buku ini, kalau teman-teman membacanya, itu sangat kekeh dengan disiplin akademik. Dalam arti bahwa iya, praktik PR banyak, tetapi untuk sampai pada titik tertentu memahami PR, maka kita membutuhkan disiplin akademis. Nah, pertanyaannya, kepercayaan diri Mbak Tania kayak apa sih? Ini kan beda generasi nih ya. Ya ini kolonial. Mbak Tania ini milenial muda. Baby boomers. Mas kenapa baby boomers? Aneh milenial. Maka berarti setiap segmentasi ada nih. Jelas. Ada ya. Untuk itu alasannya ente. Oke, Mbak Tania, sampai pada titik kan dulu kan pernah belajar nih sama bareng-bareng ya. Jadi Mbak Tania ini memang fokus skripsinya mengambil iklan, kemudian juga tesisnya juga mencoba mempelajari itu juga ya, bagaimana kondisi marketing, strategi manajemen. Gimana tuh ceritanya kok terpikat dan memutuskan diriku pokoknya iklan aja. Oke. Ya, thank you Mas Zulhan. Kenapa, kalau ditanyain kenapa iklan aja, sebetulnya waktu dulu masuk kuliah S1 di sini, itu kan kita masih komunikasi strategis yang belajar dua-duanya ya. Jadi peminatannya ada PR dan iklan, dan kami belajar keduanya. Kalau disuruh milih tertarik yang mana, sebetulnya susah, karena saya suka dua-duanya banget gitu. Makanya di tesis saya pun, di S1 saya skripsinya mengambil soal iklan, di S2 saya tesisnya dibimbing Mas Ngurah juga loh. Kita sama-sama bimbingan Mas Ngurah kan. Ini ada pembimbing. Ya itu strategic management dalam corporate communication sebetulnya. Tetapi juga tentu tidak lepas dari bagaimana iklan juga menjadi bagian dari activity dari corporate communication. Nah, kalau ditanya kemudian bagaimana kok jadi tertarik begitu, kebetulan waktu dulu dari masih mahasiswa sampai kemudian sekarang juga itu banyak berteman dengan teman-teman dari praktisi juga, dengan P3I juga, kemudian mengikuti juga beberapa kegiatan-kegiatan workshop dan pelatihan gitu dengan agensi-agensi multinasional gitu. Jadi dengan konsultan, dengan agensi multinasional, sehingga saya mencoba untuk memberikan bekal gitu, membawa bekal buat saya ketika nanti bertemu dengan teman-teman di kelas. Itu tidak hanya konsep teoritis yang bisa saya baca dari buku, tetapi saya juga punya insight tentang apa sih yang terjadi di dunia industri sekarang, atau di lapangan kayak gimana sih gitu. Jadi bisa memberikan sesuatu yang lengkap gitu kepada teman-teman, tidak hanya dari konseptual tetapi juga dari bagaimana kita catch up dengan perkembangan terkini. Nah, itu juga yang saya coba tampilkan di dalam buku ini gitu. Bagaimana kita melihat apa yang biasa sebetulnya kita lihat dalam praktek bermedia digital atau mungkin advertising secara spesifik di dunia digital. Bagaimana kita lihat prakteknya, dan ternyata itu bisa loh dibaca secara konseptual gitu. Kadang-kadang mungkin kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa gitu. Oh ya udah, ya memang iklan digital kayak gini. Wajar kalau misalnya ada iklan yang bisa di-skip. Tapi ternyata iklan yang bisa di-skip tuh bisa dipahami loh secara konseptual kayak gitu. Nggak asal instinktif aja gitu. Benar. Kenapa kemudian ketika kita cari suatu barang gitu, kita googling deh apa gitu. Terus kemudian habis itu muncul terus di timeline kita, atau mungkin kita buka portal berita kemudian ada notifikasi di situ. Bukan sesuatu yang sebetulnya terjadi serta-merta, tetapi ada aspek konseptual yang bisa membaca. Gitu. Dan itulah yang menarik ketika diteliti ya. Betul. Teman-teman, tentu tidak sesederhana yang dibicarakan tadi ya, untuk meneliti sesuatu dengan basis akademik seperti yang sudah ditulis oleh para penulis di buku ini, termasuk Mas Ngurah dan Mbak Tania. Itu melalui perjalanan yang panjang, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk melihat sejarah perkembangan, dan kemudian memahami konsep demi konsep, kemudian pergeseran itu membutuhkan pemahaman, kerangka referensi yang baik, dan tentu saja ketajaman analisis. Nah, bukan cuma itu, setelah kita memiliki ketajaman analisis, kita akan bisa melihat visi ke depan. Bagaimana kemudian orientasi public relation, bagaimana kemudian orientasi periklanan di masa depan, yang biasanya selalu berawal dan mampu dilihat dengan jelas oleh mereka memiliki jarak terhadap dunia prakteknya itu. Siapa mereka? Ya kebanyakan memang akademisi.
kita akan mengulas bagaimana, tentu saja kaitannya dengan visi ke depan, berarti gimana sih karir teman-teman yang akan berada di dua ranah itu di masa depan, dan bagaimana perkembangannya tentu saja yang sudah sedikit banyak disentuh oleh buku ini. Origami akan kembali sebentar lagi. Oke, kembali lagi kita di Origami, edisi spesial Jagat Komunikasi Kontemporer dari Departemen Ilmu Komunikasi UGM. Jika tadi kita bicara tentang bagaimana kepercayaan diri untuk memilih Departemen Ilmu Komunikasi dari tamu-tamu kita, maka tentu dengan berbekal kepercayaan diri dan menulis di bagian dari buku ini, maka kita layak untuk bertanya kepada beliau berdua bahwa gimana sih sebenarnya perkembangan dunia periklanan, juga kehumasan atau PR di masa depan, dan tentu saja kontribusi bagaimana peta teknologi memberikan kontribusi maksimal di bidang itu. Kita akan mulai dari Cita, dari Mbak Tania dulu. Mbak Tania, bagaimana nih periklanan di masa depan, dan apa saja mungkin kendala-kendala yang akan sangat-sangat dikhawatirkan dari periklanan itu sendiri? Oke. Bagaimana periklanan di masa depannya, kalau kita ngomongin masa depannya masih sangat cerah, karena saya rasa promosi dalam artian ini adalah komunikasi pemasaran dan periklanan itu nggak akan pernah mati. Sepanjang masih ada proses transaksi, sepanjang ada proses jual beli, pasti akan selalu ada. Nggak mungkin di end of advertising. Yes, Oke. Tapi bentuknya mungkin berubah gitu. Jadi untuk mengatakan bahwa iklan itu mati, it's a strong word, dan itu menurut saya tidak akan terjadi. Tetapi iklan itu transform, yes, itu akan. Transform, kata kuncinya. Yes, transform jadi apa? Tentu itu sangat tergantung pada bentuk-bentuk teknologi yang muncul nanti. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa hal yang juga menjadi poin-poin yang perlu kita perhatikan juga, gitu. Termasuk juga bagaimana hal ini sesungguhnya menjadi peluang juga buat teman-teman mahasiswa nih, misalnya tertarik untuk mengembangkan riset-riset. Studi di bidang ini bisa banget gitu. Salah satunya yang paling signifikan dalam konteks personalisasi, karena iklan itu kan semakin personal sekarang, adalah batasan tentang etik privasi. Yes. Ini menarik. Ya. Karena ketika kita ngomongin personal, segala sesuatu yang sudah dipersonalisasi artinya dia kan mengetahui kita secara pribadi. Data-data kita terkait apa yang kita browsing, apa yang kita cari, apa yang kita pengen beli, tapi kita nggak mampu beli misalnya, itu pun diketahui gitu oleh brand atau hal yang privacy seperti itu ya. Betul. Nah, privacy ini pada satu sisi sebetulnya menghadirkan pengalaman mengakses media komunikasi atau media periklanan yang lebih efektif. Mengapa? Karena saya mendapatkan terpaan iklan dari produk-produk yang memang saya inginkan. Sehingga saya mungkin akan lebih atentif di situ. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat lebih jauh, berarti ada data atau informasi tentang diri saya yang saya bagikan dan digunakan oleh pengiklan untuk kemudian dimanifestasikan dalam bentuk iklan-iklan yang lebih sesuai, sehingga kita tertarik. Jadi sangat relevan ya dengan kehidupan. Betul. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana kemudian kita melihat adanya paradoks privasi di situ. Ya, privasi paradoks ini sendiri bisa kita lihat dalam keseharian gitu. Misalnya Mas Wilhan, kalau misalnya kita pertama kita lihat dari aspek konteksnya. Ketika kita ngomong konteksnya, kadang kita tuh nggak sadar memberikan informasi pribadi kita, karena kita percaya bahwa aplikasi ini, atau kita mengunduh aplikasi misalnya, semua orang mengakses atau mengunduh aplikasi X, sehingga karena semua orang pakai itu, nggak apa-apa deh saya bagi data pribadi saya gitu, karena saya yakin itu aman. Bisa dengan perspektif seperti itu. Bisa juga dalam perspektif yang lain, kita lihatnya adalah orang itu melakukan kalkulasi. Gitu, hitung-hitungan. Kira-kira kalau misalnya saya cuma kasih data KTP saya, misalnya kayak gitu. Kita anggap itu hanya gitu ya. Tapi nanti dengan memberikan data itu atau nomor telepon saya akan dapat cashback atau dapat diskon. Sehingga dia nggak berhitung lebih lanjut di situ. Nah, di sisi sepadan lah itu nilainya. Yes, betul. Nah, di sisi yang lain ada juga konteks-konteks yang menyebabkan orang berpikir bahwa nggak apa-apa kok kita kasih data privasi kita, karena ada keuntungan jangka pendek yang kita lihat. Misalnya kayak ketika kita unduh satu aplikasi, kemudian ada untuk bisa pakai aplikasi tersebut kita perlu
memberikan akses kepada galeri gitu misalnya. Oh iya. Kalau enggak kita nggak bisa kontak pakai. kita kemudian bisa Nah, diakses. betul. Oke. Sehingga yang dipikirkan saat itu adalah ya udah, yang penting aku bisa pakai aplikasi ini. Besokannya jangka panjangnya nggak terlalu dipikirin kayak gitu. Nah ini kan juga Padahal itu so dangerous ya. betul. Nah di sini ini kan aspek-aspek tentang bagaimana privasi itu diperhatikan gitu dalam konteks personalisasi ini masih menjadi batas yang abu-abu. Bagaimana etika itu digunakan di situ sebagai bingkai moral untuk melihat bagaimana sih kita harus memperlakukan privasi data. Nah itu menjadi ranah yang sebetulnya masih bisa dieksplorasi juga untuk studi-studi selanjutnya. Begitu Mas Johan. Paradox of privacy gitu ya Yes. itu. Tuh teman-teman, di buku ini Mbak Tania juga cerita asal muasal teori paradoks itu sendiri. Jadi teman-teman baca sendiri aja deh. Jadi jelas. Nah saya Mas Murah nih, Mas Murah. Ya. Yang paling sering kan muncul hari ini ya terkait dengan PR itu kan pencitraan. Artinya kalau dulu kan kita suka mengatakan bahwa PR itu bukan pencitraan tuh, tapi katanya ada reputasi. Tapi lama-lamanya orang lihat nih, kalau menggerakkan pemilihan, menunjukkan bahwa orang itu good guys gitu ya, orang itu akan kelihatan baik dan itu kan dipakai sekarang di semua lini itu. Nah, apakah memang begitu tuh masa depan PR? Iya. Iya, enggak semestinya ya, enggak begitu sebenarnya kan gitu. Kalau saya belajar PR itu, kalau baca Katlib itu enggak pernah dia bicara citra, image enggak ada. Iya. Kita aja yang di Indonesia Mengait-ngaitkan itu ya. Oke. Coba aja cari teks. Bahkan Grundig mengatakan Katlib itu orang yang paling tidak suka dengan konsep image itu. Oke. Jadi sebenarnya terlalu ini. Kalau orang mengatakan PR itu pencitraan itu satu yang sangat tidak benar sepenuhnya gitu ya. Tidak sepenuhnya benar gitu ya. Karena ya Grundig sendiri kan kalau kita bicara dari Katlib misalnya, PR itu jelas relationship management. Relationship management. Bahkan dikatakan reciprocal hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan PRSA pun kemudian American menegaskan Society. itu ya. Iya. Masih. Ya, American Society of America itu kan dalam definisi terakhirnya menekankan itu strategic management yang berusaha untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan gitu. Jadi image itu nggak ada di Indonesia aja. Makanya kalau ada mahasiswa saya yang nulis image seputar KT atau siapapun ya kamu nggak baca bener ini. Kamu pasti bacanya. Artinya gini, ada salah kaprah luar biasa ketika melihat bahwa fungsi-fungsi yang dilakukan untuk menampilkan good guys, sosok yang representatif untuk dipilih hari ini ya di Indonesia ya, itu betul-betul pertama itu mungkin kenaifan, lalu kedua salah kaprah mungkin ya. Iya, karena memang orang itu malas baca mungkin gitu ya. Jadi belajar itu nggak baca sesungguhnya. Baca. Karena kelemahan bidang PR Indonesia ini kan boleh dibilang buku-buku itu kan tidak memetakan dengan baik. Saya kira buku-buku pengantar PR yang ada itu umumnya tidak membedakan apa itu image, apa reputasi, campur-campur ya. Kemudian sebenarnya kalau dalam ini ya itu yang harus dipetakan bahwa ada yang image making ya ada, tapi ada konsekuensinya. Ya, cuma sedikit bagian gitu ya. Jadi makanya kemudian Katlib itu kan relationship management, mutual relationship, mutual beneficial relationship yang ini ya. Kemudian di pemerintah sendiri juga cukup maju gitu ya, karena pemerintah Indonesia maksudnya. Iya, kalau misalnya Pak Freddy Tulung mengatakan trust. Trust building, makanya kan kemudian kita tahun 2017 mengadakan conference internasional itu kan yang trust building itu dalam konteks gimana pemerintah bangun trust. Itu ukurannya kan jelas. Di internasional, Edelman aja sekarang fokusnya nggak lagi image, tapi kan ke trust pada pemerintah, trust pada media, trust pada bisnis dan seterusnya. Itulah esensi relationship seharusnya. Itu bagian dari relationship itu ada dimensi trustnya. Itu yang perlu dielaborasi gitu, bagaimana perusahaan membangun trust masyarakat kepada mereka, kita bukan image gitu. Karena kalau kita bicara trust lalu ada apa yang disebut transparansi dalam komunikasi. Jadi bagaimana PR itu lalu mau nggak mau kan harus transparan kepada publik itu agar kemudian publik itu mempercayai ya. Dan itu tidak hanya di organisasi bisnis. Kalau kita bicara organisasi sosial dan lain misalnya kan ada juga yang mengembangkan
fundraising. Apa dasar fundraising itu? Pasti karena orang trust. Orang itu nyumbangkan pasti karena dia tahu duit dia kemana, dia duit apa gitu. Nah kita di Indonesia fundraising itu kan dasarnya agama. Coba aja kita lihat berapa Religius orang ya Mas ya, dia religius. ya kita nggak tahu kemana uang itu karena nggak ada transparansi kan. Karena kan untuk masuk surga itu. Ya nggak tahu saya. Itulah ininya kita kan di situ gitu. Jadi organisasi sosial pun ketika menerapkan VR image lagi citra dia. Iya, Citranya, oh ini untuk urusan dengan Tuhan. Ini makhluk bernama Citra ini unik juga. Nah itu yang jadi masalah. Harusnya kan kita ya makanya saya ya kalau saya pakai dalam konteks harus tahu juga citra itu citra di mana. Pengertian citra itu apa kan? Citra kan bisa representasi simbolik. Yes, artinya Jadi tidak bisa mengubah simbol, apa-apa itu. simbol. Perusahaan itu punya identitas, itu kan simbol representasi dia. Iya, positioning Iya. gitu-gitu ya muncul. Teks itu kan representasi simbolik ya. Bagaimana perusahaan itu diceritakan di koran itu kan representasi simbolik dia. Lalu muncul apa yang disebut media image. Media image. Jadi bagaimana citra perusahaan di media begitu ya. Yang sebenarnya tidak mengubah apa-apa juga karena orang belum tentu baca media gitu ya. Baru kemudian apa disebut apa namanya public image. Public image. Jadi ada level-levelnya gitu. Mau level apa ya ini? Kalau rhetorical apa namanya approach biasanya dia arahnya ke image ini. Upaya good guys itu tadi. Ya, karena representasi. Bagaimana dia ditampilkan itu kan image itu akhirnya kan tampilnya macam-macam dia bisa dipoles. Itu yang dibilang kalau orang komunikasi bilang ya Mas. Nah itu yang melahirkan apa disebut window dressing misalnya. Seolah-olah perusahaan lalu kemudian membuat laporan keuangannya dipoles begitu So good dan gitu itu ya. menipu bisa. Itu problem serius di Indonesia. Artinya kalau kemudian orang selalu ngomong pencitraan dikaitkan dengan fungsi PR itu sedikit kebablasan Mas ya. Itu kebablasan, itu terlalu berlebihan menurut saya. Jadi justru harus saya menekankan bukan itu. Kalau kamu belajar benar itu baca aja textbook yang bagus itu, jangan asal baca gitu, jangan. Tapi di dalam praktisi itu yang payu ya, yang ngaku itu ya itu ya. Bisanya itu. Itu yang bisa dia jual. Jadi sorry kepada teman-teman, ini tidak bermaksud offense ya, tidak bermaksud apa-apa. Kita hanya ingin mengatakan bahwa fondasi dari tulisan buku ini adalah sesuatu yang pure ilmiah, bahwa ini adalah kalau dalam istilah filsafat ilmu itu inilah basis ontologis namanya. Artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita kembangkan di Departemen Ilmu Komunikasi itu ya looks like this book gitu ya. Jadi artinya 14 bab, 14 chapter ini semuanya berbicara tentang bidang-bidang di Departemen Ilmu Komunikasi. Implikasi dari tulisan ini sebenarnya mengarah pada how make the method sebenarnya, bagaimana prinsip metodologi yang akan kita kembangkan. Nah itu akan muncul dalam karya-karya para dosen komunikasi berikutnya. Setelah itu yang paling berat dari bicara tentang keilmuan dalam merelasikannya dengan fakta dan realitas adalah bicara seperti dikatakan Mbak Tania tadi, etik, dari sisi etika. Dan 3 titik itu memang menjadi fondasi filsafat ilmu. Dan Departemen Ilmu Komunikasi tentu saja akan mengawal itu. Khusus untuk bidang komunikasi, kami akan mengawal itu habis-habisan gitu ya. Karena seperti tadi Mas Mura bilang, Mbak Tania bilang, realitasnya di luar sana itu sudah sangat sangat crowded. Jadi artinya begitu banyak hal-hal baru dan kami harus mengimbanginya dengan pendekatan-pendekatan yang sangat bersifat akademik. Saya ingin melanjutkan obrolan ini menjadi lebih panjang, tapi Origami memang tidak bisa hadir seharian gitu. Kasihan juga teman-teman. Jadi kita cukupkan sampai di sini obrolan kita di Origami, obrolan ringan gagas komunikasi, khusus untuk episode Jagat Komunikasi Kontemporer, khusus bicara public relation dan advertising. Terima kasih Mas Murah, guru saya. Terima kasih Mbak Tania, bimbingin Mas Murah juga. Murid saya. Salam komunikasi. Tidak murtad. Salam komunikasi teman-teman. Origami akan ketemu dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Makasih.